Siapa yang kemarin sempat ngeposting ilustrasi ini di story kamu? Viral itu kan si isu ini. Tapi kamu tahu nggak? Ternyata ada kisah nyata yang mengiris hati di balik isu itu. Oke, langsung aja bareng aku Sylvia. Kali ini kita akan bahas kontroversi Gus Miftah yang melibatkan bapak penjual es teh dan dampaknya. So let's deep dive the story, kita gali cerita lebih dalam. Jadi pria yang ada di gambar tersebut itu adalah seorang bapak penjual es teh yang bernama Sun Haji, yang belakangan ini jadi buah bibir masyarakat. Beliau terlibat dalam sebuah momen yang cukup kontroversial dengan Gus Miftah. Semua itu bermula ketika Bapak Sun Haji mendatangi lokasi ceramah Gus Miftah di Magelang. Dengan dagangan di atas kepala, ia berharap bisa meminta bantuan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Jadi di dalam video yang viral itu terlihat Gus Miftah itu bercanda tapi seakan-akan mengejek bapak penjual es teh itu. Dia pakai bahasa Jawa, dia bilang kayak, "Es teh kamu masih banyak gak?" "Masih." "Ya udah dijual lah goblok," gitu. "Es tehmu jek akeh ra?" "Masih." "Ya kono didol kok." Dolen dhisik, engko lak rong payu wis takdir. Gimana ya, itu kan nggak etis banget ya seorang penceramah, apalagi utusan khusus presiden gitu berkata seperti itu ya. Menurut aku sih, meski candaan ini disambut tawa jemaah, netizen ternyata punya pendapat lain. Banyak yang menganggap ucapan tersebut nggak pantas, apalagi mengingat kondisi si bapak yang berjualan ini kan untuk mencari nafkah. Setelah kejadian viral ini, Bapak Sun Haji mendapat banyak perhatian. Publik figur berbondong-bondong memberikan bantuan, bahkan menjadikan momen tersebut sebagai konten. Contohnya ada selebgram Clara Shinta yang melakukan video call dan ngasih bantuan sebesar 300 juta rupiah untuk Bapak Sun Haji. Willy Salim yang ngasih bantuan uang tunai sebesar 100 juta rupiah dengan mendatangi rumah si bapak secara langsung. Tapi lagi-lagi momen tersebut gak luput dari kamera dan juga konten. Akhirnya mulai ada sebagian orang yang bersuara, apakah pemberian bantuan ini selalu harus dijadikan konten? Di luar simpati terhadap Bapak Sun Haji, ada juga kekhawatiran soal dampak jangka panjangnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang dampaknya, aku sedikit mau rewind dulu nih beberapa kontroversi dari Gus Miftah itu sendiri. Sosok Gus Miftah ini ternyata banyak banget kontroversinya. Kalau nggak salah aku baca-baca tuh ada 8 kontroversi. Yang pertama, dia pernah dikritik karena menggoyang-goyangkan kepala istrinya di depan umum saat menghadiri acara ulang tahun pesantren. Meski sempat dituduh melakukan kekerasan, Gus Miftah mengaku bahwa saat itu dia cuma bercanda. Alasannya bercanda. Kedua, bagi-bagi uang saat masa kampanye pemilu 2024. Saat dituding melakukan money politik, Gus Miftah membantah bahwa kejadian itu hanyalah untuk sedekah biasa. Bagi-bagi duit ya, sedekah biasa, oke. Ketiga, menyebut PKS sebagai partai yang identik dengan Wahabi. Yang sukanya nakut-nakuti Wahabi. Wahabi itu di Indonesia identik dengan PKS. Terus keempat, ceramah di gereja Bethel Indonesia. Kelima, dakwah di klub malam dengan alasan mendekati semua kalangan. Terus keenam, menggelar pertunjukan wayang dengan tujuan mengkritik Ustadz Khalid Basalamah. Dan terakhir, membandingkan larangan penggunaan speaker masjid untuk tadarus dengan acara dangdutan. Wow. Nah itu dia kontroversi dari Gus Miftah. Oke, jadi kita balik lagi ya ke momen kontroversial yang melibatkan bapak penjual es teh. Nah, kalian sadar gak sih dengan kontroversi ini tuh memecah belah netizen jadi dua kubu. Yang kubu pertama menganggap bapak penjual es teh tersebut memang layak untuk dibantu dan ketenaran yang dia dapatkan ini ya emang rezeki dia dan emang harus disyukuri. Sementara kubu yang lain, kubu kedua berpendapat bahwa bantuan dari publik figur semestinya disalurkan tanpa perlu menjadi konten alias panjat sosial. Kekhawatiran terbesar mereka adalah jika fenomena ini terus terjadi, bisa muncul budaya mental dikasihani atau ya mental miskin gitu loh. Mental dikasihani yang mempengaruhi pola pikir masyarakat kelas bawah. Alih-alih memotivasi, ada resiko membentuk pola pikir bahwa viral adalah cara tercepat untuk mendapatkan perhatian dan bantuan. Nah, dari cerita bapak penjual es teh ini sampai deretan kontroversi Gus Miftah memberikan kita pelajaran membantu orang itu baik,
Tapi jangan lupa juga gimana caranya biar bantuan itu tuh membangun, bukan bikin orang malah pasrah sama keadaan. Karena ya takutnya kondisi dan kebaikan orang tuh malah jadi disalahpahami. Khawatirnya juga ada oknum yang sengaja cari viralitas. Kalau menurut kalian gimana? Gimana sih cara terbaik membantu seseorang tanpa secara tidak langsung menciptakan mental dikasihani? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Oke deh Gen Fam, kalau gitu kalau misalnya kalian ada request isu-isu yang penting untuk kita bahas bersama, jangan lupa juga komen di bawah. Jangan lupa subscribe dan follow our social media. See you on the next video. So let's deep dive the story, kita gali cerita lebih dalam. Bye!